Sakit Universitas Sarasvati Indonesia kelas 38B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait isu kesehatan yang sangat penting, yaitu tuberkulosis di Indonesia. Mari kita mulai untuk membuka mata, meningkatkan pemahaman, dan berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tanah air. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih itu tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang pada umumnya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, saluran cerna, ginjal, dan juga otak. Apa yang menyebabkan seorang itu terkena tuberkulosis? Faktor utamanya yaitu melalui udara, di mana bakteri itu tersebar melalui udara. Pada saat seorang penderita tuberkulosis batuk ataupun bersin, dan orang yang sehat itu terhirup udara yang ada bakteri tersebut. Kita juga harus mengedukasikan kepada orang yang terkena tuberkulosis ataupun orang yang sedang batuk untuk menutup menggunakan tisu ataupun sarung tangan, menggunakan masker, maupun menutup mulut dengan menggunakan siku sesuai dengan etika batuk. Karena orang yang saat bertemu dengan penderita belum mengetahui apakah si penderita itu sedang mengalami tuberkulosis atau batuk ataupun tidak. Sehingga sangat penting untuk menjaga saluran napas kita dan juga kesehatan. Gejala tuberkulosis sangat beragam, mulai dari batuk yang terus-menerus selama 3 minggu atau lebih, yang disertai oleh dahak berdarah, demam, berat badan menurun, keringat malam yang terus-menerus, di mana hal ini merupakan gejala umum dari tuberkulosis. Akan tetapi tidak semua penderita tuberkulosis mengalami gejala ini, ataupun sebaliknya. Tidak semua orang yang mengalami gejala ini merupakan tuberkulosis. Maka dari itu sangat penting untuk deteksi lebih dini. Apabila merasakan gejala di atas, segeralah cek ke rumah sakit untuk mendeteksi lebih lanjut. Pertama-tama, mari kita pahami secara umum terkait tuberkulosis Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 800.000 kasus tuberkulosis pada tahun 2023. Di mana hal ini sangat mengkhawatirkan dan juga mendorong kita untuk mengetahui lebih lanjut apa dasar penyebab dari lonjakan kasus ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ketahui fakta-fakta yang mendasari peningkatan dari kasus tuberkulosis di Indonesia. Mengapa kasus tuberkulosis meningkat? Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa deteksi tuberkulosis akan mirip dengan deteksi COVID-19 tanpa adanya uji, deteksi, dan pelaporan yang akurat. Maka angka tuberkulosis akan terlihat rendah, underreporting, dan penderita yang mengalami tuberkulosis tanpa pengobatan akan meningkatkan risiko penularan kepada orang lain. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sebelum pandemi hanya 40-45% dari perkiraan yang berhasil terdeteksi tuberkulosis. Ini berarti masih banyak yang belum terdeteksi, dilaporkan, dan ditemukan. Dalam upaya untuk menangani hal ini, Kementerian Kesehatan melakukan upaya berupa peningkatan dari sistem pelaporan dan deteksi. Laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat melaporkan secara langsung, meningkatkan akurasi data, dan menemukan penderita tuberkulosis lain yang belum teridentifikasi, di mana hal ini dapat menurunkan kasus yang belum teridentifikasi dari 60% menjadi 32%. Kementerian Kesehatan juga memberikan proyeksi positif bahwa dengan peningkatan dari pelaporan dan juga pengobatan TB di masyarakat, maka akan berdampak dengan penurunan jumlah kasus TB di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang. Sebagai langkah yang konkret, kita semua dapat berperan aktif dalam pencegahan tuberkulosis. Disiplin hidup sehat dan bersih, menghindari kontak langsung dengan penderita tuberkulosis, pola makan yang sehat dan seimbang, serta olahraga merupakan kunci. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa pada orang yang berisiko tinggi penularan
tuberkulosis dapat dilakukan vaksinasi BCG dan pengecekan kesehatan secara berkala. Mari kita bersama-sama mengedukasi dan memberi pemahaman yang lebih baik terkait tuberkulosis kepada orang di sekitar kita. Hal ini untuk mengatasi tantangan saat ini. Ini barulah langkah awal dalam melawan tuberkulosis di Indonesia. Mari kita mengetahui lebih lanjut dan juga mengedukasi orang sekitar terkait pemahaman tuberkulosis, sehingga kita menjadi agen untuk pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa sebarkan pesan ini agar lebih banyak lagi orang yang turut peduli dan terlibat dalam menjaga kesehatan bersama. Saya Farah Safira, mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tetap sehat.